Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya Bu, Ya. selamat pagi juga Bu. Bagaimana hari ini cuacanya? Syahdu ya, Mendung Bu, tadi gerimis. Gerimis Bu tadi Bu. Iya, sama. Mendung-mendung syahdu suara cuacanya hari ini. Sebentar. Ya. Tugasnya bagaimana? Masih ada yang belum paham atau gimana? Tugas yang pekan lalu. Saya belum cek semua. Sudah selesai Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Bisa memahami ya bagaimana menghitung pajak dan lain sebagainya. Betul? Jadi udah bisa ya menghitung pajak PPh 21, terus kemudian PPh pasal 22 ya, 23, terus kemudian 24 angsuran ya. Lalu PBB ya, PPN dan PPNBM, kemudian BPHTB dan bea materai. Oke. Baik. Hari ini kita melanjutkan sebuah teori ya tentang perpajakan. Namun sebelum kita membahasnya secara lebih mendalam, maka kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, baik, kita mulai saja ya. Sekilas tentang, mari kita belajar apa ya? Pengelompokan ya, jenis pajak ya. Oke, nah pagi hari ini ya kita akan membahas tentang kewajiban dari wajib pajak. Oke, kawan-kawan. Nah, nih nanti bagaimana sih konsep umumnya gitu kan? Apa saja sih
kewajiban dari wajib pajak itu gitu kan, selain dia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya kan, terus kemudian dia menghitung, melapor ya kan, terus membayar dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan bahas nanti lebih mendalam ya, apa saja sih yang ada yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah dia menjadi wajib pajak, terutama adalah dalam hal kewajibannya dulu ya, kewajiban dulu. Setelah kewajiban sudah, maka nanti kita akan lanjut ke haknya dari wajib pajak itu sendiri. Oke, nah kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah summary proses bisnis. Nah, betul kan? Nah, jadi di dalam konsep ini ya, bahwa subjek pajak ya baik itu orang pribadi maupun badan ya, pada saat dia memperoleh penghasilan ya, maka sudah pasti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya, gitu kan? Sama kan seperti teman-teman nih yang di sini yang sudah bekerja ya kan, makanya diminta dulu untuk membuat NPWP. Nah, makanya di sini kita semua adalah subjek pajak. Bahkan anak baru lahir pun ya ke dunia ini itu sudah disebut sebagai subjek pajak ya. Tapi dia belum memiliki kewajiban sebagai wajib pajak ya, baru sebagai subjek saja. Nah, makanya ketika orang pribadi atau badan ya sudah memiliki sebuah penghasilan, maka dia sudah harus siap nih mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak ya. Berarti kan daftar dulu ya kan, untuk apa? Untuk memiliki sebuah identitas, yaitu berupa NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, setelah sudah melakukan pendaftaran, lalu melakukan penghitungan terhadap apa? Terhadap penghasilan yang diterimanya, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nih, kalau Putri ya kan, dia sudah bekerja, maka yang menghitung penghasilannya atau gaji yang setiap bulan diterima oleh Putri itu adalah perusahaan yang menghitungnya ya. Terus perusahaan yang memotong atau memungut PPh pasal 21-nya gitu ya. Atau misalkan kalau badan, perusahaannya nanti yang menghitung ya, berapa sih perolehan pendapatannya, terus berapa sih keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan, terus berapa sih penghasilan kena pajak, dan berapa sih nanti PPh terutangnya. Nah, itu yang dilakukan ya oleh wajib pajak setelah mendaftar, kemudian dia menghitung pajaknya. Nah, setelah menghitung kan sudah terlihat dengan jelas berapa nih PPh terutangnya. Nah, maka lakukan pembayaran stepnya. Setelah melakukan pembayaran, nah pembayaran ini ya sebelum digitalisasi ya, itu menggunakan surat setoran pajak atau SSP, yang mana terdiri dari 4 lembar ya. Jadi ada halaman 1, 2, 3, dan 4, atau lembar 1, 2, 3, dan 4 gitu kan. Nah, menggunakan surat setoran pajak, nah ini gunanya ya untuk membayar pajak, nanti tinggal diuraikan pembayarannya untuk apa. Misalkan pembayaran untuk PPh pasal 21 atau PPh pasal 22, 23, dan seterusnya. Jadi ada uraian pembayarannya. Ya, seperti itu disampaikan. Berapa nih? Misalkan kalau untuk PPh pasal 21, masanya untuk masa apa? Maksudnya bulan ya, masa itu. Nah, sekarang bulan berjalan apa nih? November, berarti kan pembayarannya adalah bulan depan, Desember gitu. Nanti tinggal diberi tanda silang. Nah, diisi identitinya dengan lengkap, mulai dari nama wajib pajaknya, terus kemudian NPWP-nya ya kan, dan lain sebagainya. Di situ tinggal dijelaskan, terus tanda tangan, jangan lupa di stempel ya, seperti itu. Nah, bayar. Nah, sekarang udah sistemnya digitalisasi ya kan. Nah, terus kemudian DJP terus berinovasi ya, membuat sebuah sistem tentang
e-billing gitu kan, electronic billing maksudnya seperti itu ya. Nah jadi pembayarannya sekarang tinggal dibuat aja, tinggal dibuka ya kan. Nanti ada di DJP online itu ya, ada pilihan kita mau lapor SPT bisa menggunakan e-form ya kan. Terus bisa juga menggunakan, kalau kita mau bayar pajak kita menggunakan e-billing dan lain sebagainya. Jadi sudah digitalisasi sehingga DJP terus berinovasi ya, terutama apalagi revolusi industri 4.0 ini ya. Kita dituntut ya kan semuanya dalam satu genggaman gitu kan. Misalkan bisa akses dari smartphone kita ya kan, atau gadget kita, terus bisa yang penting ada koneksi internet, bisa dari laptop atau PC ya, yang penting ada jaringan atau koneksi internet. Nah itu bisa kita melakukan pembayaran ya kan. Nah setelah kita membuat ID billing tadi ya kan, ID billing baru kita nanti melakukan pembayaran dengan mentransfer. Nah mentransfer ini teman-teman bisa melakukan melalui m-banking, e-banking ya enggak, atau melalui mesin ATM ya kan, atau misalkan mau bayar di pembayarannya resmi yang memang ditunjuk, atau langsung ke teller bank juga boleh, silahkan di bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan dalam hal ini ya. Kalau misalkan sekarang kan seperti Indomaret, Alfamart, atau misalkan BRI-Link ya kan, BRI-Link, terus Paytrade, nah itu bisa menerima pembayaran pajak seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, setelah tadi proses pembayaran sudah dilakukan, terus sudah divalidasi, sudah ada NTPN-nya ya, terus kemudian baru dilakukan pelaporan. Oh iya, sebelum pelaporan, ini pembayaran ya. Pembayaran ini ada batas jatuh temponya ya, atau batas pembayarannya ya, jatuh temponya. Nah, nanti ini kita bahas satu persatu ya. Oke, nah kalau di pajak gitu uniknya, kita bayar dulu baru lapor gitu. Jadi kita laporkan apa yang pajak kita sudah bayarkan, sudah kita hitung dan lain sebagainya. Nah setelah dilapor, ya lapor ini juga menggunakan SPT atau surat pemberitahuan. Nah tinggal disesuaikan lapornya. Misalkan tentang PPh pasal 21 berarti menggunakan SPT PPh 21 atau 1721 ya. Terus menggunakan misalkan mau lapor SPT tahunan orang pribadi, ya sudah pakai SPT 1770 ya kan. Tinggal penghasilannya di bawah berapa nih? Di bawah di bawah 60 juta atau di atas 60 juta per tahun. Nanti kan bisa berbeda tuh. Ada menggunakan 1770 SS, 1770S, atau 1770. Nah, kalau badan dia cuma satu menggunakan SPT 1771. Gitu ya. Belum selesai, maaf. Nah, setelah lapor, nah di sini ada namanya pengawasan ya. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh pihak siapa? Pihak DJP-nya, pihak Fiskesnya atau pejabatnya. Jadi dari apa yang sudah dihitung, apa yang sudah dibayar, apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, disinilah perannya Fiskes dalam melakukan pengawasan. Jadi dicek lagi, hitungannya udah benar atau belum gitu kan, bayarnya melewati dari batas waktu atau tidak. Begitu pula dengan pelaporannya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengawasan, misalkan WP-nya bagus, ya kan, taat, patuh, tidak pernah melanggar atau apapun gitu. Nah, memang nanti sewaktu-waktu ada yang dilakukan namanya pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini nanti bertahap ya kan. Pemeriksaan bukan berarti wajib pajaknya memiliki kesalahan, bukan, tapi ini adalah menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Gitu. Jadi menguji bukan hanya terdapat temuan misalkan ada kesalahan penghitung, enggak, tapi memang salah satu tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Misalkan terlalu banyak temuan sehingga dilakukan sebuah penyidikan. Oke ya.
Nah, dilakukan penyidikan. Nah, nanti apabila si wajib pajaknya merasa keberatan gitu kan, merasa tidak tidak setuju apa yang sudah ditetapkan oleh Fiskes ya, maka wajib pajak boleh mengajukan keberatan maupun banding. Jadi bertahap dulu. Keberatan dulu diajukan, begitu keberatannya sudah diputuskan, terus wajib pajaknya masih belum menerima hasil keputusan tersebut, boleh silakan mengajukan banding gitu, atau boleh mengajukan gugatan, silakan gitu kan. Nah, nanti juga ada namanya sebuah penagihan pajak. Oke, nah ini ya maksudnya summary proses bisnis dari wajib pajak, kewajiban dari wajib pajak itu sendiri ya, kewajiban dan hak nih sebenarnya sampai di sini ya. Oke, nah sekarang kita lihat ke sini. Nah, setelah kita sudah memahami tadi proses summary proses bisnisnya ya tentang kewajiban dan hak dari wajib pajak, maka kita perlu ketahui bahwa tujuan dilakukannya tadi ya adalah sebagai dasarnya pajak ya. Nah, kita sudah tahu nih pajak itu apa sih ya kan. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya, tata cara perpajakan itu diatur di pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kita udah tahu ya kan di sini tujuan dari adanya pajak apa gitu kan, pajak diperuntukkan untuk apa dan lain sebagainya. Oke? Nah, setelah itu, kemarin kita udah bahas nih jenis dan penggolongan dari pajak. Nah, jadi kita harus pahami dulu jenis pajak itu banyak ya kemarin berdasarkan apa? Yang pertama apa? Golongannya bukan Bu. Ya, berdasarkan golongannya. Terus berdasarkan apalagi yang kedua? Ayo. Jenisnya. Ayo, apa nak? Berdasarkan sifatnya. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan lembaga pemungutnya. Betul sekali. Terima kasih Devalia. Ya. Nah, jadi menurut lembaga pemungutan pajak ya bahwa pajak pusat ada pajak daerah gitu kan. Nah, pajak pusat kita udah kemarin bahas ini ya. Ada pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB, P3 ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan serta bea materai. Nah, sementara pajak daerah ada tingkatannya, tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, tingkat 1 provinsi. Nah, terus tingkatan 1 adalah pajak provinsi ya. Seperti apa? Bea balik nama kendaraan bermotor ya. Dan kendaraan di atas air. Terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ya, ada pajak kendaraan bermotor juga ya tadi ya, selain bea balik nama juga ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Nah, kalau tingkat 2 atau pajak kabupaten kotanya ada pajak hotel, hiburan, restoran, reklame ya, BPHTB dan PBB. Ya, jadi semenjak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, PBB untuk yang P2 perkotaan dan pedesaan ini, dan BPHTB sudah tidak lagi menjadi pajak pusat, tapi dimasukkan ke dalam atau dipindahkan ya, dialihkan ke pajak daerah ya. Jadi yang mengelola adalah pajak daerah, yang memungut adalah pajak daerah ya. Walaupun pembagiannya nanti ada ke pajak pusat seperti itu. Oke.
Nah, kita udah tahu nih tadi jenis-jenis pajaknya atau penggolongan pajaknya. Nah, sekarang kita bedah satu persatu mengenai kewajiban dari wajib pajak ya. Nah, jadi pada dasarnya ya kewajiban wajib pajak itu kan tadi ya salah satunya yang pertama adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah NPWP ya atau nomor pokok wajib pajak. Oke ya. Nah, selain itu ya nanti ketika penghasilannya ini khususnya untuk wajib pajak UMKM ya atau badan, nah dia wajib memungut PPN setiap transaksinya ya. Memang nanti ada ketentuannya. Apa sayang? Nah, ada ketentuannya nanti dia harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Jadi dari NPWP ini ya dikukuhkan sebagai PKP. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan nomor pokok ya pengusaha kena pajak ya. Nah, jadi kalau si wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap transaksinya ya itu dikenakan PPN. Misalkan dia menjual sebuah produk ya, barang atau jasa misalkan seperti itu ya. Jadi dikenakan PPN atau dipungut ya PPN. Nah, terus kemudian wajib pajak PKP ini ya atau PKP ini dia harus membuat faktur pajak gitu. Terus melaporkan PPN terutangnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya ya, itu ada menghitung dan membayar sendiri pajakan terutang dengan benar. Ya, terus mengisi SPT ya dengan benar dan dimasukkan ke ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak itu terdaftar ya. Nah, terus kemudian menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ya. Dan berikutnya adalah apabila wajib pajak diperiksa ya maka dia wajib mengizinkan Fiskes ya kan untuk misalkan memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi perusahaan misalkan seperti itu ya berkaitan dengan kegiatan usaha atau penghasilan usaha ya dari wajib pajak tersebut. Ya, terus kemudian memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu. Ya, gunanya untuk apa? Kelancaran pemeriksaan gitu. Nah, terus kemudian memberikan keterangan ya yang diperlukan gitu oleh Fiskes pada saat dilakukan pemeriksaan. Nah, yang berikutnya apabila dalam apabila dalam mengungkapkan pembukuan pencatatan atau dokumen ya serta keterangan yang diminta wajib pajak terkait suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Misalkan gini, laporan keuangan itu kan internal perusahaan. Nah, pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan, nah laporan keuangan ya laporan keuangan itu tidak lagi menjadi rahasia sifatnya. Maksudnya begitu. Karena untuk apa? Untuk kepentingan pemeriksaan tadi. Iya, Nak. Untuk kepentingan pemeriksaan tadi. Nah, maksudnya seperti itu tadi ya, yang poin keempat tadi. Oke, nah jadi kita bahas nih tentang yang daftar ya. Nah, kita lihat nih, gimana sih pertama kali kita mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak gitu kan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini diatur ya di dalam pasal 2 ya. Nah, kalau untuk PPh badan ya dilihat dulu ya. Ini ada bentuknya subjek pajaknya ya misalkan badan atau orang pribadi gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui apabila syarat objektif dan syarat subjektifnya itu sudah terpenuhi. Gitu kan? Nah, ini nih yang lagi ramai nih yang dibahas di Undang-Undang HPP ya. Bahwa NIK sama dengan NPWP gitu kan, yang kemarin kita sudah bahas ya. Maksudnya tidak begitu. Nah, dilihat. Kita kembali ke
Mau kayak gimana? Oh, begini deh. Sebentar dulu. Nah, ini yang kemarin lagi ramai ya diperbincangkan terkait dengan NIK dijadikan ya sama-sama saya. Dijadikan NPWP. Nah, jadi orang pribadi apabila sudah memenuhi syarat baik objektifnya maupun subjektifnya. Nah, kemarin kita bisa melihat ya, apa sih yang dimaksud dengan pajak subjektif sama pajak objektif, betul kan? Dilihat nih, subjektifnya orang pribadinya, oh ternyata dia sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan, gitu kan? Terus kemudian artinya apa? Kewajiban dia, syarat dari subjektifnya sudah terpenuhi karena dia sudah bekerja. Artinya apa? Artinya ada penghasilan yang diterima. Nah, yang kedua adalah syarat objektifnya. Betul kan? Nah, itu sudah terpenuhi baik orang pribadi maupun badan, maka dia boleh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oke. Nah, daftarnya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Sekarang tuh udah elektronik ya, sudah digitalisasi yang saya sampaikan. Jadi kawan-kawan tinggal buka web saja ya, web pajak Go.id. Nah, nanti di situ ada e-registration, tinggal klik saja. Nanti di situ diisi datanya. Jadi kawan-kawan ini tinggalnya di mana? Dilihat wilayah tempat tinggalnya, kan ada domisili ya. Ada kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten gitu kan. Nah, nanti disesuaikan sama KTP-nya ya, sama KTP-nya. Nah, terus kalau untuk badan, wilayah tempat kedudukan badannya di mana? Gitu. Misalkan di Setiabudi ya, berarti masuk ke kantor pelayanan pajak Pratama Setiabudi gitu, atau di daerah Pancoran berarti dia terdaftar di KPP Pancoran, misalkan seperti itu contohnya ya. Nah, setelah itu kita sudah ketahui, nah maka kita lakukan itu ya, bisa datang langsung ke kantor pajak atau bisa langsung daftar melalui web tadi, melalui web pajak Go.id ya, terus tinggal diklik e-registration. Nah, setelah itu nanti tunggu ya, kalau kita datang langsung dulu situ ya, saya buat NPWP kan belum zamannya belum zamannya pendaftaran melalui web ya, belum elektronik lah, maksudnya belum digitalisasi. Itu datang langsung isi form ya, form pendaftaran, terus kemudian tunggu 10 atau 15 menit udah jadi lah seperti itu. Nah, nanti bentuknya kurang lebih sama. Nah, kalau yang baru kan udah tahu kan ya, NPWP terbaru yang warnanya warna navy ya, biru dongker gitu yang terbaru ya. Oke ya, begitu maksudnya kawan-kawan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini ya, ini bisa dibuat ya tadi yang saya jelaskan sama teman-teman ya. Bisa ke KPP, e-registration ya, atau KP2KP, mobil pajak keliling kalau ada ya. Karena sekarang kan lagi masih pandemik ya, semua mobilitas kita masih terbatas ya, maka diarahkan ke e-registration ini. Nah, ya sudah. Nah, setelah kita sudah memiliki NPWP, kita tahu nih bahwa fungsi NPWP itu apa gitu kan. Apa sih sebenarnya fungsi NPWP itu? Nah, yang pertama sudah jelas sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Betul kan? Nah, kita pada saat ingin membayar pajak, kita ingin melapor pajak gitu kan. Pada saat itu dibutuhkan sebuah identitas, yaitu ini NPWP. Ya. Nah, terus sebagai identitas kita sebagai wajib pajak tadi ya. Ya kan, kita sudah sebagai wajib punya NPWP, artinya kita harus memenuhi kewajiban dari kewajiban perpajakan seperti itu. Yang berikutnya adalah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dan menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya kita mengurus paspor, terus kita mau mengajukan kredit pinjaman ya ke bank,
atau kita mau ikut dalam lelang misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang tuh sudah diminta NPWP-nya. Misalkan teman-teman mau beli rumah secara KPR misalkan, nah itu pasti ditanyakan dulu NPWP-nya. Atau misalkan kawan-kawan mau buka rekening di bank, ya kan? Sebagai nasabah baru pasti diminta untuk NPWP-nya. Nah, sekarang aja misalkan nih kawan-kawan mau investasi dalam bentuk emas, ya kan? Nah, itu kita beli langsung ke Antam, ke logam, misalnya mau beli logam mulia, emas batangan atau apalah, itu ke Antam, pasti di situ dimintai NPWP-nya. Karena apa? Setiap transaksinya itu dikenakan PPh pasal 22 ya, kalau untuk Antam. Kalau dia memiliki NPWP, maka tarifnya adalah 0,45%. Tapi kalau dia tidak memiliki NPWP, ingat tarifnya lebih tinggi ya, yaitu menjadi 0,9%. Gitu. Ya, itu salah satu contohnya saja. Oke, ya. Nah, terus setelah kita punya NPWP nih, nah misalkan nih saat ini kan nih kalian masih pada single nih, ya kan nih khususnya untuk yang perempuan, ya Gracie, Putri, ya Devalia, terus Lutfi misalkan gitu ya, Anita, ya Atika dan lain sebagainya gitu kan. Nah pada saat kerja memiliki NPWP ya, terus punya penghasilan. Nah kalau dia sudah menikah maka statusnya akan berbeda ya. Nah ini makanya waktu itu udah pernah saya bahas kan, udah ada yang bertanya nih waktu itu, kalau masih ingat nih ya, kalau masih ingat mudah-mudahan di kelas yang pagi atau malam saya lupa lah. Waktu itu nanya bagaimana Bu perlakuan NPWP terhadap wanita atau perempuan yang sudah menikah memiliki penghasilan. Oke, kita bahas di sini ya. Saya jelaskan lagi ya. Nah, di sini kalau untuk wanita yang sudah menikah, dia memiliki sebuah penghasilan, kita lihat di sini. Jadi ada dua perlakuannya. Yang pertama, penghasilan istri boleh digabung dengan suami, ya. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau misalkan digabung, ya penghasilan istri digabung dengan suami, maka NPWP istri itu sama dengan NPWP suami. Nah, jadi apa? Hak dan kewajibannya itu perpajakannya ya, hak dan kewajiban perpajakannya itu digabung seperti itu. Ya, menjadi satu kesatuan. Nah, tapi apabila telah memiliki NPWP sebelum kawin, nah tadi saya bilang ya, maka harus mengajukan penghapusan terlebih dahulu. Oke, jadi NPWP-nya dihapus nih istrinya. Oke ya. Nah, nanti ya. Jadi NPWP-nya dihapus. Silakan ngajukan ke kantor pelayanan pajak seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya ya, kita lihat dulu ya. Apabila sebentar ya. Oke, maaf. Nah, sekarang kita lihat, misalkan dia sudah menikah nih perempuan ini ya, atau wanita ini sudah menikah. Nah, hidupnya terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Oke, nah ini ada dua opsi. Apabila iya,
Nah, istri dan suami ini masing-masing memiliki NPWP. Nah, jadi hak dan kewajiban perpajakannya itu terpisah. Ya, begitu. Nah, tapi kalau tidak, maka ya ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Oke, nah ini ada nama istilahnya kalau nanti kita belajar mengisi SPT ya di 1770 khususnya orang pribadi itu ada pilihannya ada KK, ada PH yaitu pisah harta, ada harta bersama. Oke, kalau ini masuk ke dalam kategori KK yang ini ya. Oke, nah kalau ini masuk ke kategori pisah harta. Ya, kalau ini masuk ke harta bersama. Oke, begitu. Nanti kita belajar ya di mata kuliah PPH WPOP ya atau PPH 1 nanti kita belajar mengisi SPT demikian ya. Oke, nah jadi ini NPWP khusus untuk wanita yang menikah dan dia memiliki penghasilan. Tapi kalau misalkan menikah, dia ibu rumah tangga gimana Bu? Ya sudah, berarti dia tidak punya kewajiban sebagai wajib pajak. Lebih baik NPWP-nya ya kan dihapus gitu. Karena kan setelah dia menikah dia resign, nggak bekerja menjadi pure misalkan ibu rumah tangga gitu ya sudah NPWP-nya dihapus saja, dihentikan gitu. Seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi memang agak unik kalau untuk perempuan seperti ini ya. Dalam hal dia menikah dan memiliki penghasilan. Oke. Baik. Ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan nih ini kalian nih ya di kategori yang ini nih. Belum menikah, NPWP untuk anak yang belum dewasa. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang PPH ya, dan perubahannya itu belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, maka kewajiban perpajakannya itu digabung dengan orang tuanya. Maka NPWP-nya ikut dengan orang tuanya. Oke, nah jadi kalau kalian tadi nih sudah lebih dari 18 tahun, sudah punya penghasilan, maka berbeda lagi kewajiban perpajakannya. Kalau ini belum ya, karena di bawah 18 tahun dan dia belum pernah menikah, maka ini semua diatur atau NPWP-nya ikut dengan orang tuanya. Oke? Ya? Paham ya sampai di sini ya? Gimana kawan-kawan? Oke, baik. Sip. Kita lanjutkan lagi nih. Nah, ini untuk NPWP warisan yang belum terbagi. Nah, ini juga kemarin ada beberapa yang bertanya kan, gimana nih Bu? Nah, kita kemarin sudah bahas kan bagaimana misalkan untuk perlakuan perpajakannya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya subjek pajak itu ya, atau wajib pajak itu kan selain orang pribadi atau badan, ada juga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak gitu kan. Nah, gunanya ya, jadi NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan sebuah warisan. Ya. Nah, biasanya ini ya diwakili oleh salah seorang ahli warisnya atau si pelaksana wasiatnya atau pihak yang mengurus harta sepeninggalan. Seperti itu ya, harta peninggalan. Oke, nah jadi seperti kemarin perhitungannya yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, ini wajib juga seperti ini ya perlakuannya. Oke. Kita lanjut. Nah, misalkan nih tadi udah punya NPWP, sudah melakukan sebuah melakukan pembayaran pajak, sudah melapor SPT, misalkan gitu, semua kewajiban administrasi perpajakannya sudah terpenuhi, sudah patuh, sudah dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba wajib pajaknya pindah nih ceritanya gitu kan. Pindah. Nah, ini gimana? Bisa pindah alamat, tinggal diurus saja ya. Nanti dilakukan atau datang langsung ya ke kantor pelayanan pajak yang lama,
informasikan bahwa kita pindah alamat gitu kan, maka nanti wajib pajak tersebut mengisi formulir perubahan data dan wajib pajak pindah dan atau formulir perubahan data atau PKP ya, pengusaha kena pajak pindah misalkan seperti itu. Nah, nanti setelah mengisi formulir ya kan, terus kemudian kantor pelayanan pajak yang lama itu menerbitkan surat pindah kepada wajib pajak, tembusannya ke KPP yang baru. Nah, setelah itu baru wajib pajak yang meneruskan permohonan pindahnya ke KPP yang lama maksimal 1 hari ya, 1 hari kerja lengkap. Nah, nanti di KPP baru menerbitkan kartu NPWP dan surat SKT ya, dan atau SPPKP paling lama adalah 1 hari kerja menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru. Nah, jadi NPWP itu kan tadi nomornya itu kan ada berapa digit? Coba. Nah, nih. Jadi ini ya, kan ada nomornya nih. Nah, nanti ini tinggal dilihat kode KPP-nya itu yang berubah. Kalau nomor wajib pajak tetap sama seperti itu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Jadi boleh kita pindah alamat. Ya, mengurus memang sih agak ini ya. Agak prosesnya panjang gitu kan. Sebenarnya memang cepat, cuma kan bolak-balik gitu ke KPP lama, terus ke KPP baru dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, di mana nih tempat pendaftaran wajib pajak ya? Tadi ya, ini untuk orang pribadi di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak itu sendiri. Dasar hukumnya tadi udah ada ya di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPP. Nah, kewajiban pajaknya apa? Bisa PPh pasal 25 angsuran nih untuk orang pribadi ya. Terus bisa PPN dan PPNBM, bisa PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPh final yaitu pasal 4 ayat 2. Nah, begitu pula dengan badan juga sama, tinggal dilihat tempat kedudukan dan tempat kegiatan usahanya. Nah, dasar hukumnya juga sama dengan orang pribadi. Nah, perlakuan atau kewajiban pajaknya di sini dia karena badan maka ada PPh badan. Ya, selain yang sama tadi yang dengan orang pribadi ya, ada PPN dan PPNBM, ada PPh pasal 21, 22, 23 dan 26. Kemudian ada PPh final yaitu pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15. Ya, nanti disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Nah, lalu cabang atau perwakilan dari orang pribadi dilihat di sini tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukannya di mana. Ini diatur di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, biasanya kewajiban pajaknya ini berkenaan dengan PPN dan PPNBM serta PPh pasal 21, 22, 23 atau 26. Ya. Nah, terus apabila tempat pendaftaran untuk WP tertentu maksudnya adalah ini tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak ya pada KPP di lingkungan kantor wilayah DJP, khususnya adalah wajib pajak besar. Biasanya kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil DJP ya Jakarta khusus dan kantor pelayanan pajak Madya. Nah, ini diatur di dalam Per 08 PJ 2012. Oke, nah ini khusus untuk wajib pajak tertentu. Oke, ya demikian kawan-kawan cara mendaftarkan wajib pajak ya untuk memperoleh NPWP seperti itu. Ya, nah demikian tadi langkah-langkahnya sudah kita bahas satu persatu. Oke, nah tadi di awal kita sudah menyinggung bahwa NPWP boleh dihapus, ya enggak? Tadi kita udah bahas itu. Ya, sedikit udah kita singgung di awal. Nah, jadi penghapusan NPWP ini ya bisa secara jabatan atau memang dari permohonan si wajib pajak itu sendiri. Ya, kalau secara jabatan atau permohonan WP ya nanti itu diajukan ke Dirjen Pajak, lalu kemudian dilakukan sebuah pemeriksaan terlebih dahulu atau verifikasi ya.
Nah, jadi kalau pemeriksaan ini dilihat nanti kalau oke bisa dilakukan penghapusan NPWP. Ya. Nah, tapi kalau untuk WP tertentu ini dilakukan sebuah verifikasi dulu. Maksudnya adalah verifikasi dapat juga untuk penerbitan NPWP secara jabatan ya. Nah, jadi nanti diverifikasi kalau ketika sudah benar, sudah sesuai, maka boleh dilakukan penghapusan atau disetujui ya penghapusan NPWP-nya. Nah, untuk orang pribadi itu kurang lebih adalah 6 bulan. Kalau untuk badan itu kurang lebih adalah 12 bulan. Ya, setelah dilakukan atau setelah diberikan surat keputusan ya. Baik dari kantor pajak ya. Ini prosesnya memang agak panjang ya. 6 bulan untuk orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan. Oke. Ya. Nah, jadi tadi kita udah singgung juga nih WP tertentu apa gitu kan. Misalkan orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Pembenaran pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Misalkan orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi dia pindah ke negaraan. Banyak kan ya saat ini ya. Nah, atau bisa juga misalkan wajib pajak memiliki lebih dari 1 NPWP. Ya, jadi untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini juga banyak loh wajib pajak yang memiliki 1 NPWP lebih dari 1 ya. Terutama adalah untuk WP badan. Banyak. Nah, terus kemudian ada WP badan kantor perwakilan perusahaan asing yang sudah tidak mempunyai kewajiban PPh badan atau yang telah dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, ini sudah selesai dibagi. Nah, jadi kalau warisan sudah dibagi-bagi, artinya sudah ada, sudah selesai ya, sudah pindah ke ahli warisnya. Nah, terus nih poin yang G tadi yang kita sudah bahas ya, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP menikah sebentar saya tanpa membuat perjanjian. Ya mana? Ya, pisah harta atau tadi ya harta bersama seperti itu. Nah, terus ada wajib pajak BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia serta ada wajib pajak lain yang diatur dalam PMK ya, atau peraturan Menteri Keuangan. Nah, tadi itu baru sebatas wajib pajak. Nah, di awal tadi saya sudah menyinggung nih tentang PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, jadi ini ya salah satu syaratnya ya, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto selama setahunnya adalah kurang lebih ya lebih 600 juta. Oke. Nah, kalau wajib pajak yang belum memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Misalkan dia omsetnya masih di bawah gitu kan, tapi dia pengen dikukuhkan sebagai PKP, boleh. Silakan mengajukan permohonan, nanti dilakukan cross check ya, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi dulu dari pihak kantor pajak atau Fiskes ya. Nanti setelah oke baru bisa dikukuhkan sebagai PKP. Gitu ya. Nah, gunanya untuk apa tadi? Wajib memungut PPN dari setiap pembelian atau pemakaian jasa ya, dengan menerbitkan sebuah faktur pajak. Oke. Nah, itu salah satu syaratnya yang harus terpenuhi ya. Ini bisa dilihat. Oke. Nah, ini misalkan nih ada pengusaha, dia melakukan sebuah penyerahan BKP, penyerahan JKP. BKP ini adalah barang kena pajak ya. JKP adalah jasa kena pajak, terus bisa melakukan ekspor ya, ekspor untuk BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor dari JKP. Nah, atau pengusaha yang memang bermaksud untuk melakukan ekspor.
Gitu. Nah, ini boleh memilih ya menjadi PKP. Setelah itu dilihat nih, apabila pengusaha melakukan ini semua, wajib ya melakukan ini, dilihat dari omsetnya ya. Apabila ini sudah terpenuhi, kalau ini udah pasti harus wajib menjadi PKP. Kalau ini boleh memilih ya menjadi PKP. Nanti dari sinilah baru kewajibannya memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang. Oke. Ya, artinya pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, nih seperti ini. Nah, ini timeline-nya. Laporan nih sebagai PKP. Nanti teman-teman bisa lihat ya di sini. Oke, nah misalnya dari praproduksi, nah ini udah mulai penyerahan. Boleh nih lapor PKP. Nah, terus dari sini Maret, April, oh ternyata di Mei omsetnya sudah lebih dari 600 juta. Boleh lapor sebagai dia PKP. Terus dari sini udah mulai nih wajib ya. Dari sini wajib lapor ya. Oke. Nah, jangan sampai terlambat ya. Tidak boleh terlambat di bulan Julinya. Jadi kewajiban dia lapor ya atau membayar PPN tadi, memungut PPN-nya ya. Ini bisa di sini. Kalau misalkan ini enggak dilakukan, maka akan dikenai sebuah sanksi ya. Nah, jadi apabila pengusaha yang tidak atau terlambat lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, maka akan dikenakan sanksi sejak omsetnya melebihi 600 juta. Nah, kan di sini udah ketahuan nih omsetnya. Tapi di sini dia tidak melakukan pelaporan nih. Gitu ke KPP. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Maka setelah itu ya akan dikenakan sanksi. Oke. Sanksi administrasi perpajakan nanti ya. Biasanya bisa berupa bunga ya, denda atau kenaikan seperti itu. Oke, nah ini pencabutan PKP bisa secara jabatan atau permohonan dari wajib pajak. Nah, ini diajukan ke Dirjen Pajak, nanti dilakukan pemeriksaan ya selama 6 bulan atau untuk WP tertentu dilakukan verifikasi ya. Nah, nanti setelah itu baru PKP-nya dicabut seperti itu. Oke. Nih, ini WP tertentu untuk PKP. Artinya ada PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya PPN ya di tempat lain, atau PKP yang pindah alamat ke wilayah kantor kerja kantor DJP lainnya, atau PKP yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP. Oke, ini baru wajib pajak daftar saja ya, kewajiban daftar saja. Panjang kan? Alurnya yang dijelaskan, mulai bagaimana tadi cara mendaftarnya, kemudian di mana tempat mendaftarnya gitu kan. Terus dilihat lagi statusnya dia ya kan. Apakah menikah atau belum tadi ya. Terus belum lagi dari sisi badan yang dikukuhkan sebagai PKP, bagaimana cara penghapusannya dan lain sebagainya. Oke, itu tahapan pertama dari kewajiban wajib pajak. Oke, lanjut nggak? Lanjut? Gimana kawan-kawan? Lanjut. Oke, baik. Nah, yang berikutnya adalah hitung ya. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar ya. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini hitung apa sih yang dihitung gitu kan. Nih ya, kawan-kawan bisa lihat di layar. Oke, bisa lihat di layar di sini. Ini begini nih cara perhitungan dari contoh ini ya, adalah PPh pasal 21 atau 29 ya. Kalau 21 udah jelas berarti untuk orang pribadi. Ya, kalau 29 itu bisa untuk WP badan usaha, kurang bayar ya.
Kita lihat di sini. Orang pribadi dilihat apakah dia seorang karyawan atau dia sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas. Oke, nah ini kita sudah lakukan ya, bagaimana contohnya ya, kita sudah menghitung dari gaji atau honor atau tunjangan gitu kan, ditambah misalkan ada premi asuransi ya, premi jaminan kecelakaan kerja, premi misalkan premi jaminan kematian dan lain sebagainya ditambahkan ya kan. Terus dikurangi dengan biaya jabatan kalau dia pegawai tetap ya. Terus dikurangi dengan iuran-iuran yang memang dibayarkan, misalkan seperti iuran JHT ya, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Nah, itu dihitung terlebih dahulu penghasilan brutonya ya, dicari penghasilan netonya ya. Kemudian setelah itu baru dikurangi PTKP-nya. PTKP-nya disesuaikan sama si wajib pajaknya. Statusnya apa? Sudah menikah atau belum? Gitu. Kalau sudah menikah berapa tanggungannya? Jangan lupa maksimal adalah 3 ya. Yang bisa dimasukkan ke dalam PTKP. Nah, setelah itu baru deh kita hitung penghasilan kena pajaknya. Setelah sudah tahu berapa besarannya, baru kita kalikan dengan tarif. Ya, itu ada lapisannya, ya sesuai dengan lapisan pajaknya. Kemudian sudah ketemu pajak berutangnya, ya. Terus bukti potongnya, jangan lupa akhir tahun nih sebentar lagi yang kerja. Nanti diingatkan ke perusahaannya, minta bukti potong gunanya untuk sebagai pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nanti apabila ada kelebihan pembayaran pajak, silahkan dibayarkan ya. Nah, nanti ketahuan dari sini. Nah, jadi bukti potong ini fungsinya bisa sebagai kredit pajak. Nanti kita bisa tahu berapa sih pajak yang masih harus dibayar atau nihil ya. Kalau masih ada kelebihan ya, atau masih ada kurang bayar maka harus dilakukan pembayaran sisanya. Tapi kalau ada kelebihan pembayaran maka ini bisa dikompensasikan atau direstitusi. Tapi rasanya kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu minim cash ya, nggak ada yang kelebihan pembayaran gitu. Tapi biasanya memang ada kurang bayar seperti itu ya. Nah, ini artinya apa? Ini untuk PPh pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat rutin berupa gaji maupun tunjangan. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat nih ke sisi berikutnya. Ini orang pribadi punya usaha, memiliki pekerjaan bebas. Misalkan gini, Eka punya usaha nih di rumah, ya kan, bisnis kecil-kecilan lah, memproduksi sebuah sosis misalkan, atau frozen food ya, frozen food. Nah, terus omsetnya Eka nih sebulan misalkan taruhlah udah 30 juta, ya kan, kalau dikalikan setahun kan itu 12 kali 3 berapa? Kurang lebih 360 jutaan ya, gitu setahun. Nah, berarti Eka nih sudah sebagai wajib pajak UMKM gitu. Nanti selain dari kewajiban usahanya, Eka juga memiliki kewajibannya ini ya, nanti dilihat omset atau penghasilan brutonya ya, ada HPP ditambah biaya ya, harga pokok penjualan. Kalau udah belajar akuntansi pasti tahu nih untuk yang perusahaan dagang. Ya, kita menghitung harga pokok penjualannya dulu ya. Terus berapa biaya-biaya atau beban usahanya, nanti baru ketemu penghasilan neto dikurangi PTKP. Setelah itu ada penghasilan kena pajak baru dikalikan tarif. Ya, nanti ini jangan lupa dihitung pajak berutangnya ya, sesuai dengan lapisannya. Oke, lapisan dari omset atau penghasilan ya, penghasilan kena pajak tersebut gitu. Nah, pekerjaan bebas juga sama, misalkan sebagai guru ya, sebagai dosen, atau misalnya sebagai consulting ya. Nah, ini juga sama, pengacara. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sisi WP Badan. WP Badan ini ya
dia nanti dilihat dari omsetnya, apakah di atas 4,8 miliar per tahun ya atau di bawah 4,8 miliar. Kalau di bawah 4,8 miliar artinya dia perlakuan pajaknya ya menggunakan PP 23 ya. Tapi kalau di atas 4,8 miliar maka perlakuannya itu diatur di dalam tarif ya pasal 17. Nah, ini ada dua lapisan 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Maka nanti dia penghitungan pajaknya itu mendapat fasilitas yaitu sebesar 50% ya. Jadi tarif PPh badan itu kan tunggal. Saat ini adalah 22% ya. Ini karena masih masa pandemi ya. Tapi di tahun berikutnya atau 2022 juga sama. Tarifnya menjadi 22%. Tarifnya tunggal karena omsetnya masih di range 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka ada penghitungan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, yaitu sebesar 50% tambahannya. Ya. Nah, tapi Bu, misalkan omsetnya udah di atas 50 miliar, Bu, gitu kan. Gimana, Bu? Nah, berarti dia tetap penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif PPh badan yang berlaku. Misalkan penghasilan kena pajak, omsetnya dia misalkan gini. Ini ada WP badan, omsetnya misalkan 60 miliar setahun ya. Terus kemudian setelah dihitung-hitung ketemulah penghasilan kena pajaknya kurang lebih adalah 6 miliar misalkan. Nah, berarti 6 miliar dikali langsung tarifnya 22%. Nah, itulah PPh yang harus dia bayar nanti ya. Gitu. Nah, nanti dari PPh terutang itu dikurangi dengan kredit pajak. Nah, untuk badan ini sedikit berbeda. Badan kredit pajaknya itu ada PPh pasal 22, 23 ya atau 24. Terus kemudian ada angsuran PPh pasal 25. Terus apabila ada surat tagihan pajak, pokok terutang pajaknya saja. Atau misalkan itu nanti semuanya dijumlahkan ya menjadi pengurang dari PPh terutang. Nah, nanti ketemu di situ. Apabila kredit pajak lebih besar dari apabila PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, maka disebut sebagai kurang bayar atau PPh pasal 29. Atau sebaliknya, apabila PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak, maka disebutnya sebagai lebih bayar atau PPh pasal 28A. Nah, tapi Bu, misalkan Bu PPh terutangnya sama dengan kredit pajak. Nah, berarti kan hasilnya nihil atau disebut sebagai PPh nihil. Jadi dia nggak bayar pajak, cukup lapor saja. Gitu ya, kurang lebihnya. Oke, nah ini kemarin sudah kita lakukan ilustrasinya juga ya. Oke, nah ini tadi udah kita contohkan. Jadi semuanya ini ya tarif pajak dikalikan DPP. Kalau PPh 21 tadi kan rangkaiannya tuh banyak ya. Ada gaji ditambah tunjangan gitu kan, ditambah premi. Nah, terus nanti dikurangi biaya jabatan, dikurangi lagi iuran yang dibayarkan ya. Terus kemudian dikurangi dengan PTKP, kan panjang tuh alurnya ya, mekanisme penghitungannya tuh panjang kalau PPh pasal 21. Nah, tapi untuk PPh 22, 23, 15, 4 ayat 2 dan PPN ya, ini kan dilihat nanti. PPh 22 misalkan DPP-nya ya, beli barang ya, terus tinggal dikalikan tarif. Tinggal dilihat nih transaksinya kepada siapa? Benaran pemerintah kah? Atau PPh 22 impor kah misalkan gitu ya, atau industri tertentu lainnya ya, misalkan beli kertas atau beli tentang bahan bakar kan tarifnya beda-beda seperti itu ya, tinggal dikalikan saja dengan berapa sih yang dasar pengenaan pajaknya. Nah 23 juga sama ya, begitu kawan-kawan maksudnya. Oke, cara perhitungannya.
Nah, ini yang terakhir, bayar. Ya. Oke, kalau hitung nih, karena kan gini, kita kan sistem pemungutan pajak di Indonesia itu adalah self-assessment system, ya enggak? Jadi wajib pajak diberi kepercayaan, ya kan, untuk menghitung pajaknya sendiri. Ya kan, setelah dihitung, kemudian dibayar. Ya kan? Dibayarnya kemana? Ke bank, ya, ke kas negara, ya, ke kas negara bayarnya. Nah, melalui apa? Bisa melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, atau boleh juga ke kantor pos, ya, atau boleh juga ke loket-loket pembayaran yang memang disetujui, ya, atau yang disahkan. Ya, tadi bisa juga melalui transfer, banking, e-banking, atau misalkan ke mesin ATM, ya, atau bisa datang langsung ke teller, atau bisa juga bayar melalui Indomaret, Alfamart, atau tadi ada Briling, ada Paytrend, dan lain sebagainya. Oke, ingat mekanisme pembayarannya. Setelah kita menghitung, kita membayar sendiri. Membayar sendiri ini biasanya berkenaan dengan angsuran PPh bulanan, yaitu pasal 25 nih untuk badan, ya, maupun orang pribadi ini ada. Terus bisa juga pembayaran kekurangan PPh selama setahun, atau ya ini, oke, atau membayar PPh melalui potongan pemungutan pihak lainnya. Misalkan tadi ada PPh pasal 21 yang dipotong tiap masa tuh sama perusahaan, ya enggak? Nah, itu perlu dilakukan. Atau PPh pasal 22 ya, atau 23 tadi, dan seterusnya. Nah, ini ya pihak lain, misalkan pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus, ada juga nih untuk yang PPN. Ini biasanya kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Nah, betul kan? Setiap bulannya misalkan ada transaksi penjualan, ya, berapa, pembeliannya berapa, nanti dikreditkan, ya. Pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nah, nanti kalau kurang bayar, itu silakan dibayar. Tapi kalau misalkan lebih bayar, itu nanti kelebihannya bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada pembayaran pajak-pajak lainnya. Maksudnya apa? Misalkan untuk PBB, ya, untuk biaya materai, ya, atau BPHTB, ya kan, dan lain sebagainya. Gitu, ya. Ini kewajiban pembayaran pajak. Oke. Nah, ini diatur di peraturan pemerintah juga, lengkap semuanya. Nih, ini kewajiban pemotong pemungutan pajak. Ini biasa dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan. Bisa benaran pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, atau bentuk usaha tetap. Nah, pajak-pajak yang dipotongnya ada apa aja? Ada PPh pasal 21, ya, 22, 23, atau 26, ayat 2, 15, dan PPN dan PPNBM, ya. Oke. Nah, jenis ini. Nah, ini jadi kalau kita melakukan pembayaran, maka kita harus menggunakan surat setoran pajak. Nah, ini dulu waktu sebelum digitalisasi, ya, sebelum adanya e-billing, gitu. Nah, namanya surat setoran pajak. Kalau kita melakukan transaksi kepada bea cukai, ya, ini ada namanya surat setoran pabean atau cukai dan pajak. Nah, SSP tadi, ya, ada 4 lembar untuk arsip WP. Yang lembar pertama ini warna putih untuk KPPM, ya, untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, dan untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro. Oke. Nah, bentuknya begini nih, kawan-kawan. Nih, lembar 1, 2, 3 ini kan karbon, ya kan, belakangnya. Jadi kita tulis di depan, maka udah tembus nih ke lembar 2, 3, dan 4. Itu dulu, ya. Sekarang kita menggunakan e-billing. Ini ada NPWP yang diisi, nama wajib pajak, alamatnya,
nomor objek pajaknya, ya, alamat objek pajak kalau tidak ada dikosongkan. Pada akun pajak disesuaikan. Misalkan mau bayar PPh 21 nanti ada tinggal diisi. Kode jenis setorannya juga sama disesuaikan. Nah, uraian pembayarannya nanti disebutkan apa. Terus masa pajaknya, nah ini untuk bulan apa. Nah, nanti ada tahun pajak. Nah, kalau misalkan wajib pajak menerima surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, nanti masukkan di sini nomor ketetapannya. Berapa jumlah pembayarannya? Nah, nanti ditulis terbilang. Jangan lupa kasih lokasinya di mana. Misalkan Jakarta, tanggal berapa, tanda tangan, dan cap perusahaan atau stempel maksudnya. Nah, ini dulu nih modelnya begini. Nah, tapi sekarang namanya sudah billing system. Nah, dari yang tadinya manual, kita sudah melakukannya secara komputerisasi. Jadi kita tidak perlu antri lagi gitu ya. Oke, karena ada apa? Sudah ada billing system ini. Jadi pembayaran pajak melalui teller, bank, pos ATM atau internet banking dengan menggunakan kode billing saja. Nih, ini kode billingnya nanti ada di sini. Mana nih? Oke ya, nanti ada kode billingnya. Nanti ketika dicetak di sini terbitkan kode billing, nah nanti ketika sudah ini nanti akan muncul. Oke. Nah, ini masuk ke layanan DJP online ya. Nanti ada pilihannya seperti ini, e-billing system. Nah, nanti tinggal diklik saja. Kalau lapor bisa menggunakan e-filing. Gitu. Lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Oke, ini lapor menggunakan e-filing ya. Ntar kita bahas di step berikutnya. Nah, isi ya, tinggal nanti diisi deh sesuai tadi di depan. Oke, nah itu bagian dari pembayaran pajak ya. Kita buat kode billing dulu ya. Ini nanti cara mengisinya seperti ini. Oke, ini rentetannya cukup lumayan panjang. Sekarang kita lapor ya, lapor. Cat, SPT dulu kan bentuknya seperti ini ya, sama manual. Kita ngisinya. Nah, SPT apa sih? SPT itu ada dua, SPT masa ini adalah pelaporan untuk bulanan, dan SPT tahunan untuk laporan tahunan. Oke, nah 1770 ini untuk orang pribadi, 1771 untuk badan. Nah kalau masa ini tadi kita tinggal lihat apakah jenisnya PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, ya, dan sebagainya. Nah, kewajiban pelaporannya ya, ini apa sih sebenarnya SPT itu ya? Merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Oke, nah dulu itu tadi kita menggunakan SPT secara manual. Kalau sekarang udah di satu pintu saja, kita buka DJP online, ya kan? Kita masukkan EVIN-nya, terus password-nya, terus kita sudah bisa akses itu semua. Udah ada di sini, ada informasi, dashboard, profil. Kita mau bayar tinggal klik bayar, kita mau lapor tinggal lapor, atau kita mau melakukan apa? Melakukan misalkan minta pelayanan untuk apa, penerbitan misalkan Innova dan lain sebagainya, tinggal klik layanan saja. Nah, jadi sudah satu, enak sebenarnya ya seperti ini. Oke, kita misalkan nih mau lapor nih, ya kita klik dashboardnya nih menunya ya. Kita klik lapor, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini diakses di DJP online ya kawan-kawan ya. DJP online. Nah, nanti ya, tinggal pilih saja e-filing atau e-form. Nah, kalau e-filing ya udah jelas, e-form. Oke. Ya. Pilih e-form misalkan ya. Ini untuk orang pribadi nih biasanya menggunakan e-form. Oke. Nah, jadi begitu. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti saya teman-teman bisa lihat tutorialnya nanti bagaimana cara melapor pajak ya kan, cara membuat kode billing dan lain sebagainya ya. Nanti itu banyak di YouTube, nanti saya kirim linknya ya. Nah, ini kewajiban melapor. Ingat ya,
Tadi di awal di kewajiban wajib pajak tadi yang pertama itu ya, yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP kan udah jelas ya itu kewajibannya apa saja. Nah ini kawan-kawan salah satunya. Kalau orang pribadi karyawan, dia tahunan nih, nanti SPT PPH bisa 1770 atau 1770 SS. Dilihat nanti omsetnya selama setahun atau gaji keseluruhannya ya. Oke. Nah, kalau untuk orang pribadi, dia memiliki usaha atau pekerjaan bebas, nanti dia mengisi SPT massa ini ada PPh pasal 21 apabila wajib pajak milik karyawan ya. Nah, terus ada SPT PPN ya, apabila wajib pajak merupakan pengusaha kena pajak. Nah, nanti SPT tahunnya menggunakan 1770. Oke, kalau ini kan ada simbolnya ya, S sama SS. Nah, sementara untuk WP badan ini banyak. Ya, ada angsuran 25, ada 21 untuk karyawan, pegawai ya. 22 kalau dia memang ada transaksi yang berhubungan dengan pemotongan PPh pasal 22 ya. Ada PPh pasal 23, 4 ayat 2 dan SPT PPN. Nah, jadi ini di pelaporannya menggunakan form 1771. Oke. Ya. Nah, ini setelah bayar ya, ini kalau kita bayar. Ini apa ya namanya ini? Wajib pajak ya, jika terdapat PPh terutang ya atau pajak terutang, maka perlu melakukan pembayaran. Nah, dulu kan menggunakan SSP. Kalau sekarang membuat kode billing ya, bayar bisa ke bank persepsi, tadi ya bisa melalui ATM dan lain sebagainya. Nah, nanti SSP lembar ketiga ini yang dilaporkan ke kantor pajak sebagai bukti ya bahwa sudah membayar. Ibu nggak ada suaranya. Baik, Iya, maaf. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Ya, baik, maaf. Nah, jadi setelah tadi ya, ini ya dilampirkan sebagai bukti bahwa wajib pajak sudah membayar atau sudah memenuhi ya kewajibannya membayar pajak. Nah, nanti dilampirkan di dalam SPT tersebut, baik massa maupun tahunan. Nah, nanti wajib pajak juga harus memiliki kewajiban untuk mengarsipkan setiap dokumen yang berkenaan dengan pajak. Misalkan seperti SPT, massa atau tahunan yang sudah dilaporkan. Nah, terus kemudian bukti bayar, ya SSP atau e-billing tadi ya. E-billing tadi itu diarsipkan. Gunanya untuk apa? Nanti pada saat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh kantor pajak ya, atau penyidikan, nah nanti itu sebagai bukti ya pendamping gitu. Karena kan nanti pasti dicek dulu ada nggak arsipnya gitu kan, dilihat sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Ya, nah biasanya itu masanya adalah 10 tahun. Kan gitu ya, kalau dokumen kan 10 tahun sudah tidak digunakan maka boleh dimusnahkan. Musnahkan ya mau dihancurkan, mau dibakar atau apa gitu ya. Batasnya adalah biasanya 10 tahun dokumen-dokumen yang ini ya, yang penting seperti itu. Bahkan ada perusahaan yang sampai 20 tahun dia menyimpannya. Gitu ya. Oke. Nah, jatuh tempo. Nah, ini perlu diketahui. Ada batas pembayaran ya, batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan. Lihat di sini teman-teman, ini ada jenis pajak kan beda-beda kan tuh. 21, 22, 23 ini sama tanggal pembayarannya tanggal 10 paling lambat ya. Jatuh temponya bulan berikutnya. Nah, batas pelaporannya tanggal 20 semua nih, baik untuk PPh pasal 21 ya, 22, 23, 25.
15 dan 4 ayat 2. Nah, tapi untuk PPh 25 ini terakhir batas waktu pembayarannya adalah 15 bulan berikutnya. PPh pasal 15 dan 4 ayat 2 ini sama juga seperti 21, 22 dan 23. Nah, kalau PPN itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nih November misalkan. Tunggu sampai akhir bulan nih sampai tanggal 30 kan. Nah, pembayarannya itu dilakukan akhir bulan. Ya. Ya, atau sebelum SPT masa PPN disampaikan, dilaporkan maksudnya. Nah, nanti akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk laporannya. Nah, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ya, ini perlu diketahui. Oke, misalkan nih jatuhnya di hari tanggal libur nasional ya, tanggal merah, atau di hari Minggu, ya hari Ahad, itu bisa di hari berikutnya. Oke, nah seperti ini. Nah nanti kalau ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan sanksi. Jadi diatur di pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Nah sanksinya berupa apa? Berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Misalkan nih pajak terutangnya misalkan 15 juta. Ya, jatuh temponya kan untuk masa Oktober ya, Oktober nih baru bayar itu misalkan tanggal 30 jangan 30 deh kejauhan. Misalkan baru bayar itu kalau masa Oktober ya, kalau masa Oktober berarti tanggal jatuh tempo pembayarannya ya itu adalah tanggal 10 bulan November ya kan. Nah, misalkan perusahaan telat nih baru bayarnya itu tanggal 3 Desember ya. Nah, berarti ada keterlambatan 2 bulan kan. Pertama ya, coba kita ilustrasikan dulu sebentar. Ibu ambil ini dulu. Nih, misalkan gini. Ini misalkan Oktober ya. Oke. Nah, jatuh temponya tanggal berapa? Pembayaran. Tanggal 10 November ya. Betul nggak? Oke. Sebentar. Kursornya hilang kemana ini? Kalau pakai apa? Oke. Berarti iya. Kalau pakai apa? Pakai ini pasti deh. Mouse-nya hilang terus. Nah, ini udah nih. Sebentar. Ini aja deh biar enak. Oke. Bentar ya. Oke. Misalkan nih, PPh 21 ya, masa
Oktober 2021 misalkan. Oke. Ya. Tanggal 10 November kan? Sementara itu ya, baru membayar pajak tanggal misalkan gitu ya. Kan karena masa pandemi nih, terus perusahaan belum ada uang, terus jadi mundur nih bayarnya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat, save. Oke, kita lihat di sini. Saya buat dulu timelinenya ya. Oke. Kurang begini. Kita bikin. Ya, di sini misalkan ada masa. Ntar dulu ya nak. Sabar dulu. Misalkan gini ya. Oke. Ya Allah. Nah, nih. Nggak tahu. Kan tanggal berapa? 10 November. Oke, di sini kan? Ya. Nah, terus di sini baru bayar berapa? 3 Desember. Oke. Berarti berapa bulan? Ini tanggal 10 ke 3 Desember. 1 bulan kan? Nah, 1 bulan nih. Walaupun baru sampai di tanggal 3 ya dibayarnya, tapi hitungannya tetap 1 bulan, kawan-kawan gitu. Reset. Iya, nak. Nah, nih. Ini ke sini ya. Ini sama dengan 1 bulan. Oke, bentar. Maaf ya kalau agak ribet maksudnya bikin gininya. Nah, ini kan sini 1 bulan. Misalkan taruhlah ini misalkan 500.000 ya, tanggal 3 Desember. Nah, berarti berapa nih PPh terutangnya yang harus dibayar oleh si perusahaan? Ya, jadi kawan-kawan tinggal buat saja nih begini perhitungannya. Kan pajaknya 500.000 kan? 500.000. Nah, terus sanksi berupa bunga kan? Sanksi administrasi bunga, ya kan? Oke, berapa tadi tarifnya? 2% dikalikan. Nah, berapa nih? Dihitungnya jatuh temponya ya, atau pada saat dia melakukan pembayaran 1 bulan, berarti dikali 1 dikali dengan 500.000. Oke, berapa sama dengan jadinya ini? 10.000. Nah, berarti
Sanksi administrasinya dikenakan 10.000. Oke. Nah, jadi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ya adalah 510.000 gitu. Ini. Jadi seperti ini kawan-kawan kurang lebih contohnya. Ya, nanti bisa diilustrasikan. Nah, jadi kita lihat tanggal jatuh temponya dulu ya. Tanggal jatuh temponya kapan? Terus nanti kita lihat dia terakhir tanggal bayarnya itu tanggal berapa. Misalkan nih Ibu kasih tambahan. Dia bayarnya misalkan di tanggal 10. Nah, berarti berapa bulan kalau bayarnya di tanggal 10? 10 Januari misalkan. 10 Januari perusahaannya baru bayar. Berarti 2 bulan, Bu. Nah, betul. Berarti di sini 10 Desember ya kan? 1 bulan ya kan? Nah, terus kalau dia bayarnya di 10 Januari 2022 ya kan? Misalkan gitu, berarti dia kenanya 2 bulan. Gitu kawan-kawan cara berhitungnya. Nanti dilihat aja batas tanggal pembayarannya dia. Ya, jadi tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayarannya. Nanti dihitung. Ya, makanya di sini dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, tadi kan kita contoh yang pertama tadi ya, karena dia baru bayar tanggal 3 Desember. Nah, hitungannya kan kalau 3 Desember kan belum 1 bulan, Bu. Gitu kan? Nah, tapi itu di dalam pajak dihitung tetap 1 bulan. Oke? Walaupun tanggal jatuh tempo, hitungan 1 bulannya adalah sampai dengan 10 Desember. Tapi di pajak 1 hari aja sudah dianggap 1 bulan. Begitu kawan-kawan. Oke? Ya, begini seperti ini ilustrasinya kurang lebih. Ya. Oke. Oke, silakan jika ingin di capture ya. Wait, ini saya naikin dulu. Nanti tinggal di ini kan saja. Jadi kemarin. Ya. Nah, ini ya sanksi administrasi itu tadi kalau dia telat bayarnya. Kalau sekarang nih telat lapor SPT-nya. Nah, kalau untuk masa selain PPN itu dendanya 100.000 maupun SPT tahunan orang pribadi. Jadi kalau telat nih, ya saya telat nih lapor SPT tahunannya. Harusnya kan tanggal 31 Maret terakhir ya, tapi saya baru lapor itu bulan April atau bulan Mei. Ya. Terbalik, Nak. Terbalik. Bulan Mei. Saya telat tuh 2 bulan dari Maret ke Mei. Nah, saya kena denda 100.000, nanti tinggal dibayar. Nah, denda ini upayakan atau sanksi ini upayakan kita yang inisiatif. Biar apa? Biar tidak dilakukan pemeriksaan. Ya. Biar tidak diberikan surat tagihan pajak. Gitu. Ya, asumsinya seperti itu. Nah, tapi untuk SPT masa PPN dan SPT tahunan badan, ya, nih SPT masa PPN dia dendanya ada 500.000. Nah, kalau SPT tahunan badan itu dendanya 1 juta. Sayang kan uangnya seperti itu. Makanya upayakan jangan sampai terlambat dalam menyampaikan atau melaporkan SPT. Oke? Nah, begitu. Demikian kawan-kawan. Ya. Duduk dulu. Ya, ini ya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya adalah pengawasan. Ya,
pengawasan ini perlu dilakukan. Gunanya apa tadi? Gunanya untuk controlling ya, apakah yang dilakukan oleh wajib pajak sudah benar atau belum, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sebentar ya. Nah, misalkan nih, wajib pajak apakah sudah melakukan sebuah pembukuan atau pencatatan, gitu kan? Kalau dia sudah melakukan pembukuan, ya itu berarti sudah sesuai, sudah benar gitu kan. Nah, cuma dilihat lagi pembukuan ini digunakan untuk siapa, untuk wajib pajak apa? Yaitu untuk wajib pajak badan ya, atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. No. Ya, atau pekerjaan bebas. Nah, kalau orang pribadi atau tertentu ya, yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dia cukup menggunakan pencatatan. Nah, tata caranya ya ini diatur bisa menggunakan, misalkan kalau transaksinya menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing gitu kan, atau bisa menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, ini diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan PMK ya. Oke. Nah, selain itu wajib pajak memiliki kewajiban melakukan pembetulan SPT. Nah, ini disampaikan pernyataannya secara tertulis. Syaratnya lihat di sini, apabila belum dilakukan sebuah verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP. Kedua, belum dilakukan adanya pemeriksaan dan ada pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Nah, ini dilakukan untuk SPT yang rugi atau lebih bayar. Kalau tidak, dilihat dari daluarsanya. Kalau iya, paling lama adalah 2 tahun sebelum daluarsa. Oke. Ya, jadi boleh, wajib melakukan pembetulan SPT. Oke, ini biasanya apabila terjadi sebuah kerugian ya, kompensasi kerugian, bisa WP menerima SKP adalah surat ketetapan pajak atau SK keberatan, SK pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ya, pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali atas tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya. Oke, apa yang dikompensasikan ya? Ini dinyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT tahunan. Nah, dalam hal ini wajib pajak membetulkan SPT, jangka waktunya adalah 3 bulan sejak tanggal stempel pos atau pengiriman diterima secara langsung. Nah, misalkan apabila WP tidak membetulkan SPT, maka Dirjen Pajak melakukan perhitungan rugi fiskal tersebut. Oke, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, sama langkahnya untuk pembetulan kompensasi kerugian. Jadi kan gini, perusahaan itu kan enggak selamanya dia memiliki setiap bulannya itu tidak mendapatkan laba. Jadi laporan keuangannya maksudnya ya. Pasti ada sewaktu-waktu dia mengalami penurunan atau defisit, ya kan? Jadi enggak melulu profit tapi tiba-tiba ada loss-nya. Apalagi masa pandemi gini kan ya. Mungkin belum stabil ya, produksi terus berjalan tapi sales ya kan, penjualannya agak menurun sehingga kan berpengaruh nanti kepada penerimaan ya, atau kepada pendapatan perusahaan, penghasilan perusahaan. Sementara kan operasional terus berjalan ya enggak, seperti biaya listrik, telepon, air, terus rumah tangga kantor, terus gaji karyawan kan itu terus ya kan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sementara penghasilannya turun, terus biaya operasionalnya tinggi, ya, maka mengalami sebuah loss atau kerugian di situ. Nah, kerugian ini bisa dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Maksimal adalah 5 tahun gitu. Nah, tapi dilihat dulu ya,
apabila Dirjen memperhitungkan rugi fiskal, maka nanti menghitung kembali ya pada saat dilakukan sebuah pemeriksaan dulu atau ada pemeriksaan ulang atau verifikasi ya. Misalkan ada pengajuan keberatan, terus atau penerbitan SK dan lain sebagainya, atau dalam hal proses banding dan peninjauan kembali DJP menyampaikan rugi fiskal tersebut ke Badan Peradilan Pajak. Jadi maksudnya begitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini yang terakhir adalah pemeriksaan ya. Sudah jam berapa ini? Ya, ini kalau pemeriksaan udah jelas ya. Jadi wajib pajak ya pertama boleh meminta surat perintahnya kepada Fiskes ya. Oke, terus melihat tanda pengenalnya, ID-nya, ID card-nya. Terus mendapat penjelasan ya tujuannya dan lain sebagainya ya. Nah, ini tadi di awal saya udah bilang bahwa wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan dia harus memperlihatkan, meminjamkan buku ya atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Berhubungan dengan kegiatan usaha ya, pekerjaan bebas atau objek yang terutangnya. Terus memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu ya guna membantu kelancaran pemeriksaan. Terus memberikan keterangan jika diperlukan. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan, bagian dari kewajiban wajib pajak. Alhamdulillah selesai juga ya penjelasan tentang kewajiban wajib pajak ini. Minggu depan insya Allah kita bahas tentang haknya ya dari sisi haknya. Oke, demikian kawan-kawan, Masya Allah. Hampir 2 jam saya menjelaskan ini ya dengan beberapa contoh tadi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sekitar 15 menitan lah ya. Monggo kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan perihal yang tadi Ibu jelaskan? Nanti lengkapnya bisa dibaca aja ya. Sebenarnya tuh tadi poin intinya ya dari kewajiban pajak kewajiban wajib pajak itu adalah ada 6 poin tadi ya. Mulai dari daftar ya enggak? Menghitung, terus membayar, melapor gitu kan. Terus jika dilakukan pemeriksaan wajib pajak harus apa saja gitu kan. Dan yang terakhir adalah tadi tentang pengungkapan pembukuan atau pencatatan. Ya, itu poin intinya. Cuma kan kita harus tahu bagaimana cara pendaftarannya ya. Di awal kita harus memperoleh NPWP itu seperti apa ya, apabila terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Nah, itu diberikan satu persatu. Oke, demikian. Silakan atau ada yang mau menambahkan, monggo. Silakan kawan-kawan. Yuk. Ini tumben nih pagi-pagi biasanya banyak. Tadi ada 26 deh kalau nggak salah ya, satu ada yang les. Yaudah kita foto bersama dulu deh. Ayo. Sip. Dibuka kameranya? Iya. Nah, kayak begini kan kelihatan semuanya. Yuk dibuka yuk kameranya. Devalia ya. Terus Tridewi. Coba ini Anita, ya Citra, Dani Sukma, sama Rafifa. Oke, ini Aurel, kamu gelap-gelapan atau lagi di mana Aurel? Iya Ibu, gelap. Mati lampu apa gimana? Enggak, di kasur, kasurnya gelap di bawah. Emang sengaja maksudnya? Enggak, Bu. Ekstrim bener, nggak apa-apa. Sip, ayo. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan. Atau ada yang mau bertanya selain dari tema, boleh silakan. Monggo kawan-kawan. Tugas deh, kalau enggak nih saya tanya tugasnya kemarin ada yang susah enggak? Membuat contoh sendiri, menjawab sendiri. Silakan. Ada yang bingung nggak? Kemarin siapa ya yang bilang, Bu,
Yang PPh 22 tuh, ya kan ada case-nya PPh 22 impor, terus ada PPN dan PPNBM. Nah, itu udah bisa jadi 2 contoh kan, menghitung PPh pasal 22 atas impor, tinggal dilihat dia memiliki API atau non-API, karena tarifnya berbeda ya. Kalau dia memiliki API itu adalah angka pengenal impor kepanjangannya, maka tarifnya adalah 2,5%, tapi kalau dia tidak memiliki API, itu tarifnya adalah 7,5%. Nah, terus kemudian ada transaksi ya, PPN-nya di situ pada saat melakukan impor barang ya. Ada dikenakan PPN dan PPNBM. Oke, nah jadi udah menjadi satu kesatuan ya, PPNBM-nya tarifnya disesuaikan saja. Oke. Silakan. Eka, gimana Eka? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke. Grasil. Ada pertanyaan nggak? Aman, Bu. Oke, aman. Sip. Faiza, gimana? Tidak, Bu. Oke, Alma. Tidak, Bu. Oke, Ilham. Enggak, Bu. Dias. Tidak ada, Bu. Oke, Putri. Put. Oke. Devalia. Tidak ada, Bu. Baik. Nur Halimah. Tidak ada, Bu. Zahra. Tidak ada, Bu. Atika. Tidak ada, Bu. Oke. Anita. Ibu Nita mau nanya, Boleh, silakan. tapi kayak nggak tahu nih menyimpang atau enggak ya Bu. Kan kalau misalkan kayak lapor atau bayar pajak itu ada dari pajak.com sama DJP online, itu apa bedanya Bu? Pajak.com. Maksudnya Iya. bayar pajaknya. Iya, Bayar pajaknya kan pajaknya ada itu dari DJP. kan aksesnya itu di DJP online. Nah, sebentar deh, Ibu buka ininya deh. Ya. Jadi bayar pajaknya itu di DJP online. Nah, DJP online itu web kan. Nah, ini yang bisa akses apabila dia sudah memiliki e-fin. Ya. Jadi apa sayang? Ya. Kos kaki ada di situ tuh, di atas meja umum. Sebentar ya, Nak. Ya. Jadi harus memiliki e-fin, ya. Jadi syaratnya kan dia harus sebagai wajib pajak dulu sudah memiliki NPWP. Nah, terus kemudian dari situ dia ke kantor pajak aja minta e-fin. E-fin itu nanti berisi verifikasi ya, elektronik. Apa sih tuh, saya jadi lupa. Sebentar. Identifikasi number. Jadi itu adalah identitas dari si wajib pajak, ya. Identitas dari si wajib pajak. Sebentar, Ibu buka dulu ininya. Tutorialnya. Anak saya lagi nyanyi. Apa, Nak? Di belakang, Nak, di rak buku, Nak. Rak buku, rak sepatu sayang. Iya, maaf, salah. Sebentar, saya buka di mana ya filenya. Jadi tuh harus punya e-fin dulu. E-fin itu ngajuin ke kantor pajak. Nah, nanti itu berisi tentang passwordnya, ya, atau nanti ada verifikasi juga ke email kita, seperti itu. Nah, terus nanti dari situ ya, kawan-kawan baru bisa akses ke DJP online. Oke, sebentar, Ibu buka Opera Mini-nya dulu.
Benar-benar sayang. DJP online, DJP online. Klik aja nih DJP online. Oke. Nah, nanti klik aja ya di Google itu search engine ya kan DJP online pajak ya GoID, djponline.pajak.go.id. Nah, nanti itu ada tampilannya ya. Di situ ada login. Nah, login tinggal masukkan NPWP sama kata sandinya. Ya, jadi itu dimasukkan. Setelah itu nanti ada kode CAPTCHA ya atau keamanan CAPTCHA ya, kode keamanan. Itu kita tinggal masukkan lalu klik login. Nah, nanti tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pada saat kita melakukan sebuah pembayaran pajak ya menggunakan e-billing ya, nanti tinggal dipilih aja menunya. Menunya adalah e-billing system tadi. Oke? Ya, tinggal dipilih di situ, nanti kemudian nanti kawan-kawan tinggal diisi deh tutorial pembayaran pajak. Sebentar, saya lagi nyari ininya dulu videonya. Nah, ini udah ketemu nih. Bentar ya. Ibu ini dulu. Mana tadi safarinya? Nah, nih. Oke. Dua langkah mudah. Videonya kedengeran nggak? Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id. Nah, boleh di sini, boleh. Login. Boleh di sini ya. Pajak Go ID itu sama aja. Ya. Cuma sekarang itu di DJP online semua, ya. Oke. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak nih, dan kata sandi. Ya, nih DJP online kan diarahkannya di sini kan? Tuh. Jadi boleh buka ke Pajak Go ID dulu. Ya, nanti pilih yang apa tadi? Ya, nih maaf. Nah, pilih login. Nah, pada saat login, ya ini masih webnya Pajak Go ID kan, Anita ya. Ini masih pajaknya Go ID. Nah, ketika kita pilih login, nanti itu diarahkan menjadi ke DJP online nih, Neng. Tuh, ya kan, Neng? Betul kan? Nah, jadi semua kita akses langsung aja ke DJP online Pajak Go ID. Nah, di sini kita masukkan nomor NPWP, kata sandi, keamanan, dan klik login. Nah, nanti kalau sudah itu seperti ini tampilannya. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar, kemudian klik e-billing. Pilih e-billing. Nah, data NPWP. Ini, nanti ini udah tersistem. Jadi udah, sudah muncul dengan sendirinya. Karena ini kita sudah pernah melakukan pendaftaran. Ya. Oke, jadi sudah terintegrasi lah ya data kita dengan sistem DJP online ini. Nama dan alamat akan terisi secara otomatis. Tinggal pilih isikan nanti. Jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Nah, nanti di sini tinggal klik cetak, udah jadi deh. Langkah kedua, nah, bayar. Nanti lihat. Dari yang tadi kita cetak nih seperti ini. Atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka ada batas waktunya nih. Tuh, ada jangka waktunya. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut. Teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM, atau EDC. EDC, mesin EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go. Jadi begitu, Anita, ya kan? Bukan pajak.com ya, Nak, tapi pajak.go.id. Boleh klik di situ, nanti pilih login. Nah, nanti akan dialihkan ke DJP online. Ya. Gitu, Anita.
Gimana? Clear? Oke, terima kasih Anita. Eriko, ada pertanyaan? Oke, beliau tidak ada. Ade Isnaini? Tridewi? Lutfi Ajis? Ini masih di rumah sakit, Lutfi? Ya, oke, Masya Allah, semangat. Aprilia, Kitrotul, Citra Dewi, dari Sukma, dan Rafifa. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa ya. Oke, ini sudah pukul 10 ya, kawan-kawan. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali. Apa, nak? Ya, sebentar. Ya. Sebentar, Rati. Ya, oke baik ya kawan-kawan, karena sudah pukul 10, terima kasih. Ya, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi sudah tahu saat ini ya. Nanti jangan sungkan untuk belajar pajak, itu luas teman-teman. Ya, harapan saya sih kalian bukan sebagai lulusan yang hanya memiliki ilmu tentang perpajakan, tapi sebisa mungkin nanti selesai S1, yuk kita ikut ujian sertifikasi untuk konsultan pajaknya. Ya, semangat ya. Mudah-mudahan saya masih dikasih panjang umur, jadi nanti saya bisa cerita pengalaman saya mengikuti USKP seperti itu. Oke, ya. Oke, baik kawan-kawan. Karena sudah lewat waktunya, kita akhiri saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi ya. Karena saya bukan manusia yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah semata ya. Sukses selalu buat teman-teman semua, semangat. Terima kasih ya, UTS-nya alhamdulillah baik-baik, semua bagus-bagus semuanya. Sudah sudah paham, sudah mengerti apa yang sudah saya tanyakan ya. Nanti nilainya silakan, saya belum masuk ini sih, baru selesai koreksi, nanti dicek aja secara berkala di SSO-nya ya. Ya, terima kasih sekali lagi atas konsistensinya teman-teman semua ya. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti sampai akhir semester seperti ini ya. Oke? Sip. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya ya.